Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhal hadirun wal hadirat, jamaah majlis Maulidur Rasul rahmatullah alaikum. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah, malam hari ini kita mencetak sejarah. Ini mungkin yang pertama sekaligus yang terakhir kita mengadakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di lapangan ini, karena insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, sebulan atau 2 bulan lagi insya Allah masjid di belakang kita ini akan segera kita fungsikan. Amin. Jadi ini sejarah yang patut dikenang, wajib dikenang, karena santri angkatan pertama saja mungkin yang mengalami susah senang seperti ini. Selanjutnya senang-senang terus. Ya. Mudah-mudahan kita tetap sabar dalam kesusahan dan tetap bersyukur dalam kesenangan. Amin Allahumma amin. Wahai santriku sekalian, ini sudah jam 10 kurang seperempat. Nah, ceramahnya anak berapa lawas nih? Sejam. Sejam Ustadz nang lucut. Suara habis sudah. Mulai besokan tadi ceramah maulid. Esok subuh ceramah maulid, esok malam ceramah maulid lagi. Jadi ini sudah sisa-sisa suara. Jadi minta rela suaranya seadanya lah. Enggih. Kenapa kita merayakan atau memperingati maulid baginda Nabi Muhammad SAW? Itu dulu yang perlu kita jawab. Ada satu riwayat yang dikisahkan yang dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Sidin yang berjudul Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Jadi diriwayatkan bahwa baginda Nabi SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau mendapati suku-suku Yahudi kala itu mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Tanggal berapa tadi? 10 Muharram. Dalam bahasa Arab 10 itu Asyarah. Jadilah puasa 10 Muharram itu nanti dinamai dengan Saumu Asyura, berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi kita bertanya kepada orang-orang Yahud, kenapa maka bubuhan pian ini mengadakan puasa pada tanggal 10 Muharram? Dijawab oleh mereka, pada tanggal 10 Muharram inilah Nabiullah Musa alaihi salam beserta orang-orang Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih. Tanggal berapa tadi? 10 Muharram. Jadi wujud syukur orang-orang Yahudi atas dibebaskannya Nabiullah Musa alaihissalam dan orang-orang Bani Israel, maka mereka kemudian berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ini nanti disebut dengan Yaumun min ayyamillah, satu hari daripada hari-harinya Allah, di mana Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Yaumu yafrahul mu'minin bin nasrillah, pada hari di mana Allah buat gembira orang-orang beriman dengan pertolongan Allah.
Ada perang Badar. Kapan terjadi perang Badar? Tanggal berapa? Yang tahu dapat hadiah. Hadiahnya di bawah adalah hadiahnya buku. Mana tadi ya? Sunnah Nabi juga nih. Nah, tertinggal. Ayo. Nah, iya, berelaan ya. Udah jadi dapat hadiah. Tanggal berapa tadi? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Tahun berapa Hijriah? Tahun 1000 Hijriah. Tuh, sudah. Perang Badar tuh nah. Tahun berapa Hijriah? Ajar Ustaz Mukhlis 2 Hijriah. 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Ini belum belajar Pang nih. Apa nih? Khulasah Nurul Yakin. Insyaallah kena di tahun kedua. Belajar Khulasah Nurul Yakin tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan Nabi dalam perang Badar itu disebut yaumun min ayyamillah. Dibebaskannya kota Makkah dari kesyirikan sehingga berubah dari darul kufur menjadi darul Islam. Itu pun disebut sebagai yaumun min ayyamil lah. Hari daripada hari-harinya Allah. Termasuk tadi diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, itu yaumun min ayyamillah. Orang-orang Yahudi berpuasa pada hari itu. Lalu apa ujar Nabi kita? Ini simak ujar Nabi kita. Ujar Nabi kita, nahnu aula bi Musa minkum. Kami ini, ujar Nabi kita, lebih utama, lebih layak untuk mensyukuri ditolongnya Nabiullah Musa alaihissalam daripada bubahan pian ini. Lalu akhirnya Nabi kita tanggal 10 Muharram Sidin juga berpuasa. Jadi syariat kita ini tetap berpuasa tanggal 10 Muharram. Nah, tapi Nabi kita itu kada hendak sama persis lawan orang-orang Yahudi. Makanya dalam satu hadis Nabi menyatakan khawaliful Yahud, selisihilah orang-orang Yahud. Orang Yahudi itu memanjangkan kumis, kalian pangkas kumis ya Nabi, panjangkan jenggot. Orang-orang Yahudi itu lambatkan berbuka puasa, menyegerakan sahur. Kalian akhirkan sahur, segerakan berbuka. Yalah. Jadi ujar Imam Ibnu Hajar Asqalani ada 30 perintah Nabi untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, lalu akhirnya Nabi itu berazam tahun kena bila berdapat lawan bulan Muharram, ujar Nabi, kita kaum muslimin berpuasa tanggal 9 Muharram. Jadilah nanti tanggal 9 Muharram itu disebut sebagai hari, disebut sebagai saum, apa namanya? Tasu'a. Tasu'a itu dari kata 9. 9 bahasa Arabnya apa? Tis'ah. Jadi Tasu'a. Asyrah jadi Asyura. Nah, meskipun Nabi kita tidak sempat mewujudkan azam sidin ini karena terdahulu dipanggil oleh Ar-Rafiqul A'la, Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hubungannya dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yaumun min ayyamillah, termasuk diselamatkannya Nabiullah Musa alaihissalam, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat nikmat itu wajib untuk disyukuri. Apa ujar Allah? La in syakartum la azidannakum. Jadi bila pian bersyukur dengan lapangan yang miring ini miring lo nih, makanya pinang alih duduk nih. Insyaallah Allah tambah dengan nikmat yang lain. Insyaallah karena bulan November masuk 30 red. Amin Allahumma. Ada nang wakaf 30 red. Sebelah situ kena pulang. Jadi bilanya menyepak bola sampai ke situ kada perlu bercabur lagi bukan pian. Elah, nang ada ini bercabur lo main bola selajur berenang. Ya kan? Nah, makanya nang ada ini disyukuri dulu. Insyaallah karena Allah tambah nikmatnya. Amin Allahumma. Amin.
Maka di antara nikmat, bahkan itu nikmat yang paling besar adalah dengan hadirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz ulang. Nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat Allah itu adalah hadirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Kenapa? Karena keberadaan Nabi kita, akhirnya hari ini kita mengenal Allah. Bujur kada? Siapa yang mengenalkan Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad? Siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajari kita kerepean, bocoran, bila kena masuk ke alam kubur, datang dua malaikat, keduanya hamba Allah juga. Kalau engkau ditanya marrabbuka, jawab dengan jawaban apa jawabannya? Belum siap mati berarti nih. Mohon kada kawan jawab. Berarti belum hendak mati. Apa? Allahu Rabbi. Siapa yang mengajari itu? Ayo dijawab. Siapa yang mengajari? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya wa ma kitabuka, apa kitab pian? Apa jawabannya? Al-Quran kitabuna. Nah pertanyaannya yang mengajari itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tenang sembahyang, beribadah kepada Allah, tahu caranya takbiratul ihram, itu artinya mengangkat tangan, mengucap takbir Allahu Akbar. Apa tadi? Allahu Akbar. Jangan dipanjangi Allahu Akbar, salah atau kada sah. Bila takbirnya kada sah, sembahyangnya sah kada? Kada sah. Jadi jangan dipanjangi lah asyik itu lain, itu lagunya. Jadi karena mau empati lagu asyik lalu Allahu Akbar, salah. Atau ditambahi Allahu Akbar, ada wawunya, Allahu Akbar, sah kada? Kada sah. Ada tambahan huruf waw itu nah. Gara-gara tambahan huruf waw, jadilah takbirnya kada sah. Atau ada juga yang gini bacanya Allahu Akbar. Nah, panjang barnya adalah situ panjang. Gara-gara membaca syair tadi. Gara-gara baca syair lalu akhirnya esok takbir subuh dipanjangi bar aja. Itu salah itu. Nah siapa yang mengajari takbiratul ihram? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melajari ruku, sujud, julus baina sajadatain, duduk di antara dua sujud, duduk iftirash, duduk tawarruk. Siapa yang mengajari itu? Siapa yang mengajari? Ustaz Bahraini kalau iyalah Ustaz Bahraini kah? Atau Ustaz Rian kah? Ustaz Rian. Yang mengajari itu siapa tadi? Ustaz Rian. Jelas. Nah, Ustaz Rian belajar lawan siapa? Lawan guru Ustaz Rian. Guru Ustaz Rian belajar lawan siapa? Gurunya Ustaz Rian. Gurunya Ustaz Rian belajar lawan siapa? Gurunya guru Ustaz Rian. Sampai kemudian kepada generasi tabi'ut tabi'in berguru lawan siapa? Tabi'in dulu. Mohon loncat ngarannya hadis mursal. Ya, mursal hadisnya. Tabi'ut tabi'in berguru lawan tabi'in. Tabi'in berguru lawan sahabat. Sahabat berguru lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu muttasil sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka simaklah wahai anakku sekalian firman Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pian sudah hafal ayat ini. Pian buka kena dalam surah Ali Imran ayat 164. Apa ujar Allah Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Yalah. Apa ujar Allah? Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah anugerahkan, Allah telah karuniakan 'alal mu'minin, atas orang-orang beriman,
Apa anugerah dari Allah? Idz ba'atsa fihim rasulan. Idz di sana itu ketika, ya, zaraf zaman, keterangan waktu. Ketika ba'atsa, Allah mengutus. Siapa yang diutus? Fihim, pada mereka. Pada siapa? Pada orang-orang beriman. Siapa yang diutus? Rasulan. Siapa rasulan yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan ayat ini, kehadiran Nabi kita, kelahiran Nabi kita, bi'tsahnya Nabi kita, diutusnya Nabi kita itu adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Min anfusihim, dari kalangan kita juga. Bahari itu, naklah dengar ini, Bahari. Orang-orang kafir Quraisy itu hendaknya itu Nabi itu dari kalangan malaikat. Hendaknya apa tadi? Dari kalangan malaikat. Beban kafir Quraisy itu kada mau Nabi itu manusia kayak bubahannya juga. Nabi kita itu kan manusia juga kayak kita lah. Apa jar Quran? Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Hanyalah aku ini manusia seperti kalian juga. Bedanya Allah wahyukan kepada aku. Tapi di syair tadi disebut basyaran laisa kal basyar. Nabi kita itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Yalah. Apa buktinya? Nabi berkeringat tidak? Nabi berkeringat tidak? Tapi samakah keringat Nabi lawan keringat kita? Beda. Suahkah merasai keringat kawan? Nang di asrama beparakan tanah? Keciuman kah keringat kawan? Seasrama ber-25 ya kalau, makanya Ustaz Melius kada mau di situ. Hibak bener apa? Amun keringat Nabi berkeringat juga, tapi keringat Nabi jika dicampur dengan minyak kasturi itu harum. Dicampur lawan minyak kasturi, tambah harum minyak kasturi itu. Sallu ala Nabi. Nabi berisi air liur kada? Isi. Tapi samakah air liur Nabi lawan air liur kita? Beda. Air liur Nabi itu diludahkan, ditapakakan, dikasayakan ke matanya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib yang lagi sakit mata, sembuh seketika. Sallu ala Nabi. Adakah yang hendak merasai sakit mata di paliti liurnya Ustadz Melius? Bebangat. Tambah parah. Nah, itu bedanya kita lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu riwayat dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini simak nih lah. Meskipun riwayat ini kata Qadiyat al-Yahsubi riwayatnya lemah. Saya paling kadang pian tahu ada riwayat seperti ini. Bila Nabi kita itu qada'ul hajah. Tahulah qada'ul hajah? Tahu enggak? Apa? Buang hajat. Bila Nabi kita itu buang hajat, buang air besar, tanah itu terbelah. Lah, bahari itu kan ada WC kepada kita nih. Makanya WC itu diantara nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahari kan ada WC. Makanya nikmat kalau dalam WC. Iyalah, nikmat kira. Makanya saking nikmatnya di WC, belelawasan di WC. Kasihan kawan di luar, menggandah, kada begaduh nang di dalam. Akhirnya disipaknya lawang, hancur lawang. Siapakah orangnya? Ayo ngaku. Ya. Bayangkan, untung nang luar nang hancur lah. Mun sampai tambus ke dalam, iya senyum sambil. Saking nikmatnya tuh dalam WC, belelawasan di WC. Kawan menggandah kada begaduh, sampai disipak kawan. Untung ada melacong lawangnya. Nah, kembali tadi, Nabi kita bila nyesiden buang hajat, tanah itu terbelah. Apa ujar tanah? Ini pang bagianku. Tanah gin senang mendapat.
Kenapa? Karena dalam riwayat itu disebutkan kotoran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kada sama lawan ampun kita. Ampun Nabi itu harum. Masya Allah. Bian pernah lah mencium ampun Bian? Anak mentas kah? Nah itulah hakikat dunia anak lah. Dunia itu berwarna-warni. Semangka warnanya Pak? Abang. Mangga warnanya Pak? Kuning. Apalagi? Kacang panjang warnanya Pak? Hijau. Coklat warnanya Pak? Ya coklat. Yalah. Tapi begitu esok subuh, ada kanang habang tadi masih habang? Nasi kuning Nah itu hakikat dunia. Dunia itu fana. Kullu man 'alaiha fan. Berataan itu hancur. Sebagaimana itu tadi hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tetap kekal itu adalah zat Tuhanmu yang maha agung. Jadi kembali tadi. Jadi Nabi kita itu min anfusikum, dari kalangan kalian juga, tapi basyaran laisa kal basyar. Tadi di syair disebut manusia tapi tidak sama dengan manusia. Kenapa maka Nabi itu dari kalangan manusia? Supaya manusia tidak punya hujjah lagi di hadapan Allah. Andai Nabi itu dari kalangan malaikat, andai Nabi itu dari kalangan malaikat, manusia akan berhujjah. Nyaman nae situ menyuruh sembahyang, nyaman nae situ menyuruh puasa, nyaman nae situ menyuruh menahan syahwat, nyaman nae situ menyuruh menundukkan pandangan, nyaman nae situ menyuruh jangan pacaran, wala taqrabu zina dan seterusnya. Situ kada besi nafsu. Iyalah, adalah malaikat besi nafsu. Ada. Nah, untuk menutup hujjah orang-orang yang seperti inilah, orang-orang mujrimun seperti inilah, akhirnya lalu Nabi itu diutus dari kalangan manusia. Hujan kah? Belum. Nah baik. Apa lanjutan ayat itu? Coba dibuka ayatnya. Yatslu alaihim ayatihi. Nabi itu membacakan kepada orang-orang beriman ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, lalu membersihkan hati mereka, mensucikan hati mereka. Lihat, andai Nabi kada diutus, orang-orang kafir Quraisy itu kira-kira masih menyembah berhala. Yalah. Andai Nabi kita tidak diutus, mungkin kita tidak tahu bagaimana caranya membersihkan penyakit riya, ujub, sum'ah, takabbur, hasad, dendam dan seterusnya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi kita itu mengajarkan kepada kita Alkitab, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah. Apa Al-Hikmah? Para mufassir sebutkan As-Sunnah. Nah perhatikan di ujung ayat. Perhatikan di ujung ayat. Apa ujar Allah? Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal sebelumnya, ya sungguh mereka itu di dalam kesesatan yang jelas. Nah, dulu orang-orang kafir itu sesat. Datang Nabi kita lalu diberikan petunjuk. Kalau ada yang bertakun kira-kira, Ustadz kenapa? Lah wa in kanu min qablu. Kenapa kada min qabli? Nah, itu nahwunya kena pelajarilah. Santri MDM harus bisa itu menjelaskan. Kenapa min qablu padahal ada huruf jar min? Kenapa min qablu? Nah, nanti penjelasannya ada dalam kitab Al-Jami'ud Durus Al-Arabiyah karangan Syekh Mustafa Al-Ghalayaini. Ujar Sidin, kalau ada mudhafun ilaihnya dihilangkan, maka mudhafnya itu meskipun mahallannya dia itu majrur, tapi lafzonnya dia mabni ala dhammah, tetap dengan harakat dhammah. Jadi min qablu lafi dhalalim mubin. Ini ke santri aja Ustaz memadahkan kayak ini, amun di masyarakat umum kada perlu dijelaskan lah. Termasuk bukan santri ini harusnya maulid ini kada cuma satu malam dalam sebulan, harusnya setiap malam. Siapkah kita bermaulid setiap malam? Insyaallah karena bila masjidnya sudah tuntong lah.
Amin Allahumma amin. Jadi amun santri itu maulidnya bukan ceramah-ceramah umum seperti ini. Santri itu maulidnya harusnya baca kitab. Lah baca kitab. Ada syair satu barang supaya jangan panjang. Tadi sejam lebih sudah syairnya, ngantuk tuh, ada anak guring sudah. Nah, sudah guring. Alahan kada anak guring sudah. Ini hanya separuh nih ceramahnya nih, hanya seperempat nih. Hanya seperempat. Bahan banyak mas ini. Ini hanya mukadimah nih. Sallu ala Nabi. Jadi Nabi kita itulah nikmat terbesar yang Allah utus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para mufassirin mengatakan di antara penjelasan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa atau apa jalan yang lurus? Sebagian mufassir mengatakan siratal mustaqim itu tidak lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan yang lurus itu Nabi kita. Menurut sebagian ahli tafsir. Menurut penjelasan lain siratal mustaqim itu ya Islam. Nah, tapi Islam siapa yang membawa? Nabi kita. Karenanya Al-Imam Asy-Syaikh Al-Alamah Yusuf An-Nabhani beliau menyatakan dalam kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat, ujar Sidin, la wasilata ilaihi ta'ala. Tidak ada wasilah, tidak ada tawassul yang bisa menghantarkan kepada Allah Ta'ala. Akrabu wal a'zamu min rasulihil akram. Yang lebih akrab, yang lebih mendekatkan kepada Allah, yang lebih azam, yang lebih agung, yang lebih besar untuk mendekat kepada Allah min rasulihil akram, daripada melalui bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini? Nah, satu lagi ada ayat Quran, antum hafal semua nih dan wajib hafal. Apa ayatnya? Wa in ta'uddu, apa lanjutannya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, jar Allah, jika kalian menghitung ni'matallahi, nikmat dari Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kata para ulama, siapa yang dimaksud dengan nikmat Allah pada ayat ini? Tidak lain yang dimaksud adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Jadi kesimpulannya Nabi kita harat kada? Nabi kita hebat kada? Nabi kita berjasa terhadap kita tidak? Nabi kita itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus hadir perasaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta bukan sembarang cinta. Ya, apa tadi? Cinta bukan sembarang cinta. Mahabbah bukan sembarang mahabbah. Lah. Cintalah lawan kuitan. Cinta mana, kuitan kah ke Nabi kita kah? Bujuran. Bujuran. Guru Bahra ini cinta ke lawan bini. Mumpung ada bininya di sini. Guru, cinta ke bini? Jawab guru, harus jelas. Nah, supaya sampai ke sana langsung sana. Cinta kada? Cinta aja sedin, tapi kada wani nyaring. Tapi lebih cinta mana lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, itu pertanyaannya. Bila ternyata terhadap pasangan hidup kita, terhadap abah mama kita, dangsana kita, harta kita, itu lebih kita cinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati. Allah mencap kita orang fasik. Apa tadi? Dicap sebagai orang yang fasik. Mau disebut fasik? Mau? Orang fasik itu tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba antum renungkan ayatnya. Nanti silakan dibuka dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 24. Yang mengikuti Quran dibuka. Apa ujar Allah? Qul in kana aba'ukum. Apa lanjutannya? Wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum
Terus wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawnaha kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah, renungkan ayat itu. Apa ujar Allah? Jika ayah ibu kalian, jika anak-anak kalian, jika saudara kalian, jika pasangan hidup kalian, jika harta benda yang kalian usahakan, jika bisnis yang kalian khawatiri kerugiannya, jika rumah yang kalian senang tinggal di dalamnya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, itu lebih kalian cinta daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Apa ujar Allah? Dua ancamannya. Satu, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, tunggulah sampai Allah menurunkan azabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya apa? Orang yang menempatkan cintanya kepada selain Rasulullah lah, di atas cinta pada Rasulullah, itu Allah sebut sebagai orang yang fasik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan tumbuh cinta di hati kita. Ya, cinta kepada Rasulullah mengalahkan cinta kepada yang lainnya. Mulai TK sudah belajar lelah. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta Abi Umi, 1, 2, 3 cinta semuanya. Itu lagu sayang kan cinta? Sayang ya? Ya nggak apa-apa, dirubah sedikit. Nah, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini bertambah dan bertumbuh cinta kita kepada Rasulullah. Satu-satunya manusia yang ketaatan kepadanya itu dihitung sebagai taat kepada Allah, itulah Rasulullah. Di Al-Quran disebutkan apa? Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Kenapa maka bisa gitu? Karena Nabi kita itu maksum. Nabi kita itu tidak pernah melakukan kesalahan. Kenapa maka sidin maksum? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah itu. Jadi kalau lawan abah mama, bila sidin menyuruh kita taat kepada Allah Rasulnya, wajib kita taat. Tapi bila abah mama menyuruh kita maksiat kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak wajib taat. Tolak dengan kalimat yang baik. Mohon maaf abah, mohon maaf mama, ulun kada bisa menggawi yang pian suruh, karena ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jangan bawa kancangan dan kuitan lah, tetap dengan kalimat yang ihsan. Mana ihsannya mana? Nah itu ihsannya. Nah gitulah. Jadi mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini tumbuh perasaan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang cinta lawan Rasul, insya Allah nanti dikumpulkan di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Almaru ma'aman ahab, seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Satu ketika datang ata rajulun bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang laki-laki menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Nabi, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Ujar Nabi, kada dijawab Nabi, ujar Nabi, ma'adat talaha, apa yang pian siapkan untuk menyongsong datangnya hari kiamat? Laki-laki ini menjawab, la syai'a ya Rasulullah, kada dawah ya Rasulullah, illa inni uhibbullaha wa rasulahu, kecuali ulun ini cinta lawan Allah dan Rasulnya. Apa ujar Rasul? Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai.
Mudah-mudahan kita semua para muhibbin, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulun pian kita seberataan mudah-mudahan termasuk muhibbinnya Rasulullah, nanti dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 2/3. Terakhir 1/3 terakhir. Lawasi lagi kah? Masya Allah. Dingin kena ayam panggang. Ayam panggang dingin. Pon? Adanya Habibie liburan tetap di sininya sudah. Padahal rumahnya di seberang ya. Masya Allah. Habib I. Kita ini berisi Habib di sini. Habib I. Lanjut. Lanjut Ustaz Melius. Siap. Sallu ala Nabi. Lalu kemudian begini. Qadiyat, pengarang kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Insyaallah kena kita mengkaji kitab ini. Lah tahun kena kita mengkaji Maulid setiap malam insyaallah. Siap? Maulid membaca kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi. Mudah-mudahan khatam sebulan. Apa kucing mengambil ayam kah? Hari jadi kucing badahulu. Bemaulid joynya. Ayo biar aja Ustaz ya. Masih banyak lebihannya. 60 kurang 1 59. Nah, tahun kena insyaallah kita membaca Syama'il Muhammadiyah. Khatam Syama'il Muhammadiyah insyaallah tahun selanjutnya kita membaca kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa itu kira-kira 4 tahun hanya khatam. 4 jilid kitabnya. Nah, sawat pian lulus. Nah baik, ujar qadiyat, ini perhatikan. Ujar qadiyat, i'lam, ketahuilah, anna man ahabba syai'an, bahwa siapa saja yang mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, termasuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atharuh, maka itu ada jejaknya, ada bekasnya, ada buktinya. Lah cinta itu harus ada bukti. Kalau kada ada bukti itu namanya cinta palsu. Nah itu paham Ustaz Melius sudah? Sadang nih. Lah apa tadi, cinta itu harus ada bukti. Bila kada ada buktinya berarti itu cinta palsu. Wa asaruhu muwafaqatuhu, ujar Sidin. Dan asar atau bukti dari cinta itu adalah menyesuaikan amalnya dengan amalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa illa, dan jika tidak, lam yakun sadiqan fi hubbihi, kalau dia tidak menyesuaikan amalnya dengan orang yang dia cintai, berarti dia tidak jujur dalam pengakuan cintanya. Makanya tadi disebut cinta palsu. Nah, mudah-mudahan kita yang sudah tumbuh cinta tadi dimudahkan oleh Allah menyesuaikan amal kita dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita datang membawa agama apa ta'riful Islam? Ayo, siapa yang hafal ta'riful Islam? Soal di mabadi Islamiyah. Ini ulun lihati, Ustadz lihatilah, kalau Ustadz periksa tuh jawabannya panjang-panjang. Satu poin ditulis berataan, padahal yang diminta tuliskan dalam bahasa Arab dan terjemahnya ta'riful iman. Jadi harusnya yang pian tulis itu aja, al-imanu huwa tasdiqul jazim mutabiqun lil waqi'an dalilin, itu aja. Pian tulis berataan. Akhirnya kada cukup waktu, lalu kada terjawab berataan. Nah, itulah ini sekaligus koreksi UTS. Sedang ta'riful Islam, apa ta'riful Islam? Al-Islamu huwa ad-dinul ladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litanzimi alaqatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Nah, itu. Lalu apa cakupan syariat Islam? Apa cakupan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ta'rif tadi? 3. Sekarang ada yang menjawab. Jawabannya gini, akidah, ibadah, akhlak. Nah, padahal di kitab itu apa disebut?
Ya, tanzim li tanzimi alaqatil insan bi khaliqihi. Itu yang pertama. Mengatur hubungan manusia dengan khaliknya. Lalu di sana ada akidah, ada tauhid, ada ibadah. Nabi kita membawa itu, Nabi kita mencontohkan itu. Yang mengaku cinta berarti akidahnya harus sama dengan akidahnya Nabi Muhammad SAW. Yang mengaku cinta lawan Nabi berarti cara ibadahnya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, apa tadi? Wa alaqatihi binafsihi, dengan dirinya sendiri. Terkait apa itu? Akhlak, mat'umat, masalah makanan, minuman, masyrubat, malbusat, pakaian. Nah itu, ini mengoreksi UTS nih. Nah jadi akhlak kita, makanan kita, apa yang kita makan, cara makan kita, upayakan sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bila makan jangan kada ingat mulai dengan bismillah. Karena bila makan kada dengan bismillah, syaitan umpat makan. Itu disebut dalam Syama'il Muhammadiyah, riwayat Imam At-Tirmidzi. Syaitan umpat makan. Bila kada ingatnya di tengah makan, apa yang dibaca? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Dengan menyebut nama Allah awal dan akhirnya. Ujar para ulama, kalau itu dibaca di tengah makan, maka yang sebelumnya itu pun nanti akan tetap diberikan barokah. Nah, bila kada ingat sama sekali bang, Mbah Tuntung habis sepiring, hanya ingat apa yang dibaca? Tetap aja tadi bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Tuntung makan ada doanya. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini bagian dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang beriman itu lihat makanan ingat Allah. Ingat makanan ingat akhirat. Nah, makanya doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini bagian dari akhlak Nabi. Orang yang mengaku cinta dengan Nabi, akhlaknya harus berupaya menyesuaikan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu riwayat ini, satu riwayat simak ini, penting ini. Lah, ada satu riwayat ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu ridha dengan hambanya yang setiap kali makan, ya, ayyakula luqmata, dia makan satu suapan makanan. Kemudian fayahmidahu alaiha, kemudian dia mengucap hamdalah atas setiap suap makanan yang dia makan. Dan Allah ridha dengan orang ayyashroba asyurbata, orang yang minum dengan satu tegukan air, fayahmidahu alaiha, lalu dia memuji Allah dari setiap tegukan air yang dia minum. Allah ridha. Makanya ini Ustaz ijazahkan ini dari guru Ustaz. Lah, mun kawa makan tuh bismillah itu bukan cuma di awal, tapi setiap hendak menyuap bismillah. Apa tadi? Setiap menyuap bismillah. Dikunyah tuntung alhamdulillah. Hendak menyuap lagi bismillah lagi. Kunyah telan alhamdulillah. Ini Ustaz mengajarkan, mudah-mudahan kau jauh mengamalkan. Nah itu. Karena yang mengajarkan ini belum tentu aja bisa mengamalkan. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa? Karena hadis tadi menyebutkan luqmah wasyurbah. Wasyarbah. Luqmah itu artinya setiap suapan. Syurbah itu setiap tegukan. Meskipun sebagian ulama mengatakan minimal itu bismillah di awal, alhamdulillah di akhir. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu cukup sudah. Tapi kalau hendak yang sesuai dengan hadis Nabi tadi, setiap suapan, setiap tegukan air itu mengucap alhamdulillah. Di sini adakah Ustaz masih yang makan minum dengan tangan kiri? Adakah sahabat yang melihat? Ada adalah. Belum terlihat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kereda.
Lah, karena yang makan minum dengan tangan kiri itu syaitan. Inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalih. Syaitan itu makan minum dengan tangan kiri. Jadi jangan makan minum dengan tangan kiri. Baik, itu yang kedua. Nah, kalau mengaku cinta lawan Nabi berarti tadi itu. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga? Alaqatul insan bi ghairihi min banil insan. Hubungan manusia dengan manusia yang lain, yaitu ada muamalah. Lah, di sana ada muamalah, berjual beli. Nah, afdol ketika berjual beli itu di kantin telah sampaikan ulun tukar, ulun jual, supaya afdol, ada ijab wa qabul. Yang menyatakan ulun jual itu namanya mengijab. Yang menukar ulun tukar. Nah, itu namanya mengqabul. Boleh juga dibalik. Yang menukar ulun tukar, ujar nang menjual ulun jual. Boleh dibalik kayak itu. Ijab qabulnya boleh dibalik. Nah, afdolnya gitu. Meskipun nanti terhadap barang-barang yang harganya jelas, tidak ada tawar menawar, boleh tanpa ijab qabul. Ngarannya bai'ul mu'attah. Apa tadi? Bai'ul mu'attah. Boleh, tapi afdolnya tetap disebutkan ijab wa qabul biar berkah muamalah kita. Apalagi termasuk hubungan manusia dengan manusia lain itu adalah masalah politik. Jadi dalam Islam itu juga mengatur masalah politik. Jadi karena insya Allah di pondok ini kita belajarlah berataan itu dari perkara ibadah, akidah, muamalah sampai siasah. Itulah as-sunnah. Sunnah bimakna at-tariq, bimakna jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi ada ayat dikutip oleh Ananda Ridwan. Apa tadi ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan siapa yang mengaku cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah, fattabi'uni, ujar Nabi kita, ujar Allah, umpati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penutup ya, sebelum makanan. Ya, penutup. Ujar Imam Ibnu Katsir, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah. Ayat ini adalah penentu, pemutus bagi siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah. Wa huwa laisa ala tariqatil Muhammadiyah, tapi dia tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengikuti jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amri. Sesungguhnya dia itu seorang pendusta, seorang pembohong dalam klaim cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah. Hatta yattabi'a dinan nabawiyya, ya, hingga dia mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqatal muhammadiyah, ya, dan mengikuti jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i aqwalih wa af'alih wa ahwalih, pada setiap ucapannya, perbuatannya dan amal hatinya. Nah, makanya ini terakhir Ustadz ijazahkan doa. Ya, doa ini ada dalam kitab Tajul Arus karangan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, doanya itu ada di yang itu, di kumpulan sholawat, wirid dan zikir itu. Mudah-mudahan sudah hafal pian. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka mutaba'ata li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al wal ahwal. Dihafal itu. Ya Allah, mudahkan ulun mengumpati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ucapan, perbuatan dan amal-amal hati kami. Nah, ini Zaid, siapa tadi nih? Terus Faiz, Jepri. Nah, ini pakai imamah. Mudah-mudahan karena nang lain ketularan juga pakai imamah. Imamah dengan ain, imamah. Imamah ini juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Bahra ini karena bisa juga mencariakan siwak sudah. Nah, santri siap sudah menukari. Ya kalau siap kalau sudah menukari.
Ya, tinggal Ustaz Bahraini lagi menyediakan. Ini juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk muhibbin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Nabi juga cinta lawan kita. Amin. Mudah-mudahan kita dimudahkan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatul uzma dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaat besar di padang mahsyar. Ketika sidang padang mahsyar tidak dimulai kecuali dengan sujudnya Nabi kita, meminta kepada Allah agar kemudian sidang padang mahsyar segera dimulai. Itulah disebut dengan syafaatul uzma. Semuanya mendapat syafaat, ya, baik kita orang-orang beriman maupun orang tidak beriman. Selain syafaatul uzma, mudah-mudahan kita mendapat syafaat khusus. Kalau tadi syafaat umum, mudah-mudahan kita juga mendapat syafaat khusus dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumul mizan, ketika timbangan amal kita ternyata amal kebajikan kita dikalahkan oleh amal keburukan kita. Mudah-mudahan Nabi kita datang, sidin memacul surban sidin, di andaknya surban itu di mizan kebaikan yang kemudian memberatkan amal kebaikan kita. Amin. Mudah-mudahan karena di padang mahsyar kita bisa melihat liwaul hamdi, disebut dalam sini tadi syair tadi, ada liwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu kita melihat di situ andakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita masuk dan barisan dalam rombongan sidin. Kemudian dengan syafaat beliau mudah-mudahan kita masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم إنا نسألك المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال اللهم إنا نسألك المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال اللهم إنا نسألك المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم سهل أمورنا وأمور معهدنا هذا معهد المعارف ما دامت السماوات والأرض ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ustaz hendak menyampaikan satu hal ya. Insyaallah ma'had kita ini adalah ma'had yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ma'had ini didirikan atas doa-doa para ulama. Kita minta doa para ulama, termasuk guru-guru kita, termasuk guru Muhammad Bakhit secara khusus beliau mendoakan. Di samping masjid ini dulu ada sumur, ada mata air. Masya Allah, mata air itu terus mengalir padahal wilayah sini kering. Di sumur itu yang lain tanahnya masin, banyunya masin, di situ tetap tawar. Habib itu mungkin tahu. Di samping masjid ini. Jadi insya Allah tanah ini adalah tanah yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicatat di Lauhul Mahfuz. Memang disinilah tempat mencetak para alim, para ulama yang insya Allah lebih hebat daripada guru-guru yang ada di sini, yang hafal Quran 30 juz, insya Allah, yang mahir membaca kitab, yang adabnya, akhlaknya seperti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu antum, insya Allah. Insya Allah generasi terbaik adalah generasi awal ini adalah generasi yang terbaik. Insya Allah. Karena generasi awal ini rela lah tadi susah payah dengan keadaan apa adanya antum mau di sini. Generasi selanjutnya itu sudah mungkin generasi menikmati.
maka insya Allah antum adalah generasi yang terbaik. Insya Allah generasi yang akan mengharumkan Islam, mengharumkan ma'had ini. Insya Allah antum nanti tersebar di mana-mana sebagai seorang ulama, sebagai seorang ustadz yang nanti menjadi panutan umat. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, Ustadz minta doakan secara khusus. Insya Allah nanti hari Rabu Ustadz ada ujian, ya, ujian kualifikasi disertasi doktoral. Nah, mohon doanya mudah-mudahan dimudahkan lisan, ya, diterima oleh dosen, nilainya bagus, kemudian bisa dilanjutkan kepada ujian-ujian selanjutnya. Masih panjang prosesnya. Ada ujian kualifikasi, ada ujian terbuka, ujian tertutup, setengah terbuka, setengah tertutup, dan seterusnya. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan barokahnya dengan barokah Nabi Muhammad SAW. Mohon doakan terus juga secara khusus para dermawan, ya, para muhsinin muhsinat yang menginfakkan, mewakafkan tanah ini, menginfakkan, mewakafkan hartanya untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren Darul Ma'arif ini. Ustadz selama bulan Maulid ini keliling ceramah di beberapa tempat, kemana-mana membawa amplop. Yang amplop itu yang banet masukan itu. Ya, mudah-mudahan para jamaah itu tergerak hatinya untuk mengisi amplop itu. Dan mudah-mudahan angkanya ganal-ganal gitu. Ya, karena untuk penyelesaian masjid ini masih perlu banyak dana. Ya, sampai 100 jutaan ini masih kurang. Sampai 200 atau 300 juta mungkin baru selesai. Nah, kalau pondok ini berataan 7 miliar hanya tuntung, ya, diperkirakan. Yang ada ini sudah hampir 2 miliar. Jadi kurang 5 miliar lagi. Tapi Ustadz yakin dengan doa-doa antum para penghafal Al-Quran, dengan barokah Al-Quran, dengan barokah baginda Nabi Muhammad SAW, itu semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Imbah ini kita makanan, ya, jangan lupa tadi jaga sunnah Nabi. Dan mudah-mudahan esok tetap bisa bangun sungsong. Jangan sampai karena kekanyangan lalu akhirnya subuhnya kesiangan. Jadi inilah subuh di waktu duha, ngarannya suha. Ya, mudah-mudahan kada terjadi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.